penting memang kita mengumpulkan ataupun mencari uang, tapi yang lebih penting uang ini bisa berkah buat keluarga kita. Ya, kalau kita sudah amanah, kelihatannya hidup kita juga tenang. Tenang, iya. Membangun empati, kepedulian itu bagian yang terpenting. Ke Tanah Abang beli baju lebaran. Cakep. Cakep ya. Jangan lupa beli baju koko. Cakep. Apa kabar insan Pegadaian? Selalu ingat, salam sadar risiko. Wah, keren Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan Pegadaian di seluruh Indonesia. Kembali kita bertemu di program Ganyang Fraud. Sekarang adalah saatnya kita melakukan podcast Ganyang Fraud. Tapi sebelumnya saya izin dulu untuk melepas ini supaya jelas apa yang saya sampaikan. Seluruh tim yang ada di ruangan ini itu sudah mengikuti protokol kesehatan, termasuk tamu kita saat ini yang masih rahasia. Tapi suaranya udah kedengaran tadi. Tema podcast Ganyang Fraud pada episode ketiga ini adalah fresh air. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan kita bersyukur beliau bisa memenuhi undangan dalam waktu singkat. Beliau adalah fresh air buat Pegadaian, Bapak Ferdian Timur Satanugraha, Direktur Keuangan, Rencana Strategi dan Manajemen Risiko. Terima kasih Pak Ferdian sudah menyempatkan waktunya. Undangannya, Pak. Kenapa fresh air? Ya, di dalam kegiatan bisnis saat ini nggak mungkin kita itu untuk berada di dalam suatu kondisi yang stagnan. Kita butuh suatu udara baru dari hari ke hari, bagaikan seorang yang baru bangun tidur ya, kemudian menghirup udara baru dan mendapatkan semangat pagi yang sangat luar biasa. Demikian pula Pegadaian sebagai salah satu entitas bisnis ya, harus selalu melakukan inovasi ya, berani mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah Pegadaian. Pak Ferdian adalah satu sosok milenial yang sangat luar biasa ya. Beliau baru saja bergabung dengan PT Pegadaian setelah melalui suatu journey yang cukup menantang ya. Buat teman-teman milenial, ini adalah suatu kisah yang sangat inspiratif yang nanti akan bisa diperoleh dan mungkin nanti akan bisa menjadikan inspirasi untuk pengembangan karir dimanapun kita berada. Baik Pak Ferdian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita tahu bahwa sosok Pak Ferdian ini sosok yang penuh dinamika, ya. Aktiviti-aktivitinya pun sangat luar biasa. Boleh bercerita tentang perjalanan hidup ya sebagai seorang yang dilahirkan di Surabaya, Pak ya? Betul, saya lahir di Surabaya. Kemudian saya sekolah sampai SMA di Surabaya. S1, S2 saya di Australia di Deakin University, dan saat ini saya lagi ngambil S3 di UNER di apa? Ini tinggal terakhir ya, mungkin harapan saya tahun ini sudah bisa lulus. Amin, amin. Cinta Surabaya nih, iya. Semuanya Surabaya. Tapi untungnya online nih sekarang ya, karena pandemi jadi terbantu online. Terus untuk kegiatan kebetulan saya juga aktif organisasi, beberapa organisasi, salah satunya Kadin, IC, terus juga beberapa organisasi lain, marketing association seluruh Indonesia. Jadi ini bagian dari pengembangan ya. Buat teman-teman muda juga penting itu untuk membangun jaringan yang baru saya tergabung di BUMN Muda. Itu bareng Mas Soleh ya, jadi itu bagian dari untuk pengembangan jaringan di teman-teman muda, itu sangat penting buat kita semua. Kalau karir profesional Bapak? Ya, jadi saya tuh awal mulanya sebelum ini saya di Bank Jatim dan sebelumnya di Bakri. Jadi background awal saya di investor relation di Bakri, terus pindah ke Bank Jatim. Saya membantu untuk mempersiapkan IPO. Jadi tahun 2010-2011 kami mempersiapkan IPO atau initial public offering dan membangun investor relation di sana. Dan setelah itu memimpin salah satu cabang di Malang, corporate secretary, dan hampir 5 tahun jadi direktur keuangan di Bank Jatim. Di saat itu saya juga merangkap sebagai PLT direktur utama
dan terakhir juga merangkap sebagai direktur bisnis. Jadi cukup kompleks lah, hampir semua direktorat tuh hampir pernah saya pegang di sana. Dan yang baru yang menarik kemarin saya ikut bergabung terutama di Pegadaian sejak Januari, dan saya lihat juga tren atau bisnis dari Pegadaian ini cukup unik karena kan sedikit berbeda dengan perbankan ya. Tapi sebenarnya potensinya cukup besar karena pas kita lihat turun di lapangan tuh market share masih kecil. Jadi kalau kita lihat teman-teman muda, produk Gadai itu apa? Pasti hanya mikirnya untuk menggadaikan produk, padahal ada produk yang investasinya juga ya. Ada tabungan emas, Gadai emas. Jadi beberapa hal yang menarik pas bergabung di sini, dan semoga bisa berkontribusi buat teman-teman di Pegadaian, insan Pegadaian. Amin. Luar biasa. Jadi dari cerita singkat itu kita bisa menangkap bahwa beliau adalah seorang fast learner, belajarnya cepat banget, dan Pegadaian sangat beruntung mendapatkan tenaga baru dari Pak Ferdian, karena tadi kita sudah juga melihat backgroundnya cukup komprehensif ya, mulai dari operational di outlet ya, kemudian terlibat secara intensif di dalam corporate actions yang dilakukan di beberapa perusahaan. Kemudian yang paling penting salah satunya adalah menjadi bagian dari corporate secretary, di mana harus memahami seluruh activity yang ada di perusahaan dan bisa menyampaikan secara baik kepada stakeholders. Oke, kemarin saya bertemu dengan Pak Ferdian di lapangan bola, luar biasa. Ngegolin berapa? 3 gol, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi kalau mau ngajak main bola, silakan. Oke, Pak Ferdian. Tanpa basa-basi lagi, kita mau bertanya beberapa hal ya terkait dengan apa sih yang harus disiapkan oleh para millennials Pegadaian ya, atau millennials pada umumnya untuk bisa kompetitif di dalam industri yang semakin pertama berisiko tinggi. Segala sesuatu risiko naik sekarang ada dinamika geopolitik yang sangat luar biasa, di mana ada suatu kontak senjata di Ukraina ya, yang menyebabkan terjadinya dinamika perekonomian di seluruh dunia ya. Nah, bagaimana seorang millennials itu harus menyikapi hal-hal seperti ini? Iya, jadi kita lihat overview dari 2 hal ya. Dari mungkin kalau kita di perusahaan ada corporate culture ya. Jadi kalau kita tadi ada akhlak. Kenapa A pertama itu amanah ya? Itu karena memang sesuatu kerjaan itu harus kita jaga, apalagi kita diberikan waktu yang cukup banyak kerja untuk mencari keberkahan kalau di agama saya. Jadi ini yang sangat penting, bahwa insan muda penting memang kita mengumpulkan ataupun mencari uang, tapi yang lebih penting uang ini bisa berkah buat keluarga kita. Dan itu konsep dari amanah yang pertama. Jadi kerja sesuai dengan prosedur, dengan sesuai ketentuan, dan uang yang kita berikan pada keluarga itu juga bermanfaat. Itu yang konsep kenapa kita lihat. Tapi di tren saat ini juga penting untuk kita belajar apa yang terjadi di current saat ini. Saat ini yang lagi ramai kan ada Ponzi scheme, ada afiliator ataupun influencer yang memberikan informasi yang kurang tepat. Artinya apa? Berarti teman-teman harus lebih paham tentang produk-produk yang ada. Padahal di dekat kita ada produk-produk yang cukup baik ya. Di Pegadaian ada produk tabungan emas yang bisa investasi emas. Ada Gadai Efek yang teman-teman punya kemampuan investasi di saham. Ini 2 produk yang sebenarnya bisa digunakan dengan baik. Dan ini juga bisa mereduce resiko teman-teman itu melakukan fraud, karena uang yang digunakan itu diinvestasikan dengan benar. Karena kalau tidak benar, otomatis akan mencari untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Itu contoh sederhana. Terus yang kedua juga di corporate culture berikutnya kompetensi. Itu juga harus tetap dibangun. Karena pada intinya kita harus semua adalah insan yang harus terus belajar. Bahasa Jawanya lifelong learning ya. Jadi terus belajar, karena kondisi keadaan itu berubah. Dan saya banyak belajar setiap saya pindah organisasi, itu juga pembelajaran yang baru Dan yang terpenting lagi adalah gimana membangun networking. Itu yang jadi buat teman-teman yang masih muda kesempatan itu membangun networking yang sebesar-besarnya. Di situ akan belajar di industri lain, di teman-teman lain ini bisa saling menutup. Itu beberapa tips ya buat teman-teman milenial untuk
untuk itu. Oke. Ya memang itu adalah poin-poin yang sangat baik ya untuk dijadikan pedoman hidup. Mungkin kita akan deep down lagi Pak dengan masing-masing komponen yang tadi Bapak sebutkan. Mungkin nanti akan kita tambahkan dengan beberapa hal yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman milenial. Ada isu apa Pak terkait dengan amanah teman-teman pada saat ini? Iya, kemarin yang menarik pas kita kumpul teman-teman tuh scoring kita itu cukup rendah ya. Iya. Dan nggak hanya titik satu tuh, hampir semua titik ya. Yeah. Dan ini bagian terpenting bahwa mungkin perlunya kepedulian sebenarnya. Kalau menurut saya itu kepedulian, karena mungkin teman-teman sudah melakukan, tapi cara menyampaikannya ataupun polanya tidak konsisten. Itu yang perlu dibangun. Dan satu titik melakukan itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain, insan pegadaian yang lain. Ini sangat penting Dan kembali lagi, kalau kita sebagai orang yang beragama, kita hidup mencari berkah ya. Itu yang paling utama menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita sudah amanah, kelihatannya hidup kita juga tenang. Tenang, iya. Kalau orang Jawa tuh mengalir enak tuh. Betul. Katanya rezeki itu sudah ada yang menetapkan, sudah diatur, gitu kan. Tinggal bagaimana kita itu mendapatkan rezeki tersebut. Iya. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang berkorelasi erat dengan poin amanah dalam hal ini ya. Kemudian terkait dengan profesionalisme, ini adalah sesuatu hal yang tadi saya singgung. Bapak itu adalah seorang fast learner dan kayaknya yang namanya knowledge itu tumbuhnya bagaikan deret algoritmik. Betul. Kencang seperti deret ukur, jadi kita nggak bisa mengikuti dengan pola kerja atau pola belajar seperti deret hitung. Dan bagaimana Bapak memanfaatkan tools-tools yang sudah tersedia sekarang kan segala sesuatu itu gampang diperoleh kan, melalui internet atau buku-buku yang sekarang sudah gampang diakses dari manapun karena sering sekali sudah tersedia di dalam bentuk elektronik. Bagaimana Bapak memanfaatkan tersebut? Iya, yang pasti di awal saya pasti ada gap knowledge ya. Mungkin karena saya kan transisi. Jadi yang paling penting semua data dulu, sumber datanya yang harus valid. Jadi itu yang saya lakukan pertama, dan mungkin sama teman-teman di organisasi apapun, kalau ditempatkan di suatu tempat baru ataupun ingin mengembangkan knowledge-nya harus mengambil sumber source data yang valid. Itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi saya buka MAS, dokumen pertama. Terus yang berikutnya adalah industri knowledge. Industri knowledge itu penting juga untuk pengembangan apa sih di industri yang terkait dengan pegadaian. Yang saya tahu ada bank syariah yang compete dengan kita, bank besar compete dengan kita, pegadaian swasta. Ini bagian dari pengembangan. Dan yang lebih makro lagi, isu-isu yang saat lagi rame ya, Ukraina dengan Rusia, kemudian juga isu Fed fund rate ke depan yang akan naik. Ini bagian dari, dan di lain hal juga karena kita networking itu juga banyak belajar dari teman-teman yang di industri yang berbeda, jadi saling melengkapi. Itu yang bagian terpenting untuk teman-teman ataupun insan pegadaian dalam rangka meningkatkan tadi untuk fast learner-nya. Dan yang paling penting adalah jangan mudah puas gitu Jadi kadang-kadang kalau kita merasa sudah nyaman itu kemauan untuk belajar itu kurang Tapi kalau kita merasa level kita tidak aman, tidak nyaman ya, ataupun tidak puas terus, kita akan driven untuk meningkatkan knowledge-nya itu terus. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ada suatu siklus yang berjalan di dalam kita mendevelop profesionalisme yang tadi Bapak sampaikan tersebut. Jadi kita harus mampu memahami, menyerap informasi dan memverifikasi validitas dari informasi tersebut sebelum kita mengambil keputusan. Ya, sering sekali keputusan pada saat ini adalah keputusan yang relatif berisiko tinggi, ya, karena disitulah semacam godaan ya kita untuk mendapatkan hasil yang cepat, tinggi. Kita sering nggak sadar bahwa risiko yang kita ambil adalah berisiko tinggi. Karena apa? Karena kita tidak melihat data dan mencoba mengukur. Betul. Ya, jadi yang lebih pas itu kita mengambil suatu risiko yang terukur. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Kemudian kita terus melakukan evaluasi karena yang namanya informasi itu seperti hujan deras ya. Dan kita harus pinter mencari informasi dan terus kebutuhan ya Pak. Terus menyesuaikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu adalah
profesionalisme yang harus dibangun oleh seluruh insan pegadaian. Yeah. Oke. Kemudian yang berikutnya, sering sekali kita ketemu orang-orang yang pinter, ya, orang-orang yang memiliki talent yang sangat luar biasa, ya. Tetapi kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, kemudian juga nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi di dalam suatu, katakanlah, entitas korporat gitu. Ini dalam rangka untuk memastikan apakah dia tuh sebagai insan yang harmonis di dalam lingkungan korporat. Bisa dikasih clue kira-kira apa yang harus dilakukan untuk kalau mencapai di harmonis sih kita empati itu ya, membangun empati, kepedulian itu bagian yang terpenting. Ini kadang-kadang hal yang mungkin sedikit kita lupakan karena kita sudah bisa mengejar target, terus waktu yang semakin limited. Tapi kembali lagi sebagai orang, kita makhluk sosial, jadi harus tetap membangun karena pada intinya orang itu kan kalau kita saling membantu pasti walaupun nggak ke kita, minimal akan berdampak positif ke depannya buat kita. Itu yang kalau kita pikir secara objektif ya, tapi kalau berpikir secara sederhana ya, bahwa setiap nilai atau manfaat kita berikan ini pasti akan ada manfaat buat kita sendiri. Jadi itu yang tetap harus dibangun, dan organisasi ini bisa tumbuh lebih besar ataupun lebih kuat itu dengan adanya kepedulian dari kita semua lewat harmonisasi ataupun harmonis ya, harmonis di antara tim. Jadi jangan sampai ada silo-silo antara bagian. Oh, ini bukan bagian saya nggak perlu ngerjakan. Tapi padahal sebenarnya outcome ini adalah outcome pegadaian, bukan outcome hanya satu bagian. Itu yang harapan kita saling support, dan value itu akan ternilai dari angka-angka di keuangan ataupun angka-angka dari indeks dari mungkin indeks dari akhlak kita akan lebih baik gitu ke depannya. Ya, jadi itu juga ada kaitannya dengan nilai kolaboratif yang millennials mungkin sudah sehari-hari ya makanan untuk ngobrol tentang kolaboratif. Nah, kolaborasi yang seperti apa Pak yang sebenarnya nanti akan memberikan suatu hasil yang optimal buat semua? Ya, pada intinya harapan saya ke depan tuh target squad itu, istilah squad kan zaman now ya, target direktorat atau squad itu target keseluruhan. Memang saat ini memang banyak target 60% itu masih target masing-masing direktorat ya, ataupun masing-masing bagian. Tapi ke depan outcome besarannya ini yang harus lebih besar, sehingga kolaborasi ini yang lebih diutamakan. Kenapa? Kalau kolaborasi dilakukan, minimal bisnis proses akan lebih cepat. Itu, dan ada memberi competitive advantage perusahaan. Proses-proses bisa lebih cepat dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat pegadaian ya, atau customer dari pegadaian. Itu yang fungsi-fungsi kolaboratif, tapi yang tetap goal objektifnya harus ada. Ya, memang sangat menarik karena seluruh values yang tadi didiskusikan adalah nggak berlaku cuma di internal pegadaian dalam kehidupan korporat pegadaian, tetapi buat lingkungan secara keseluruhan, karena pegadaian hadir untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan pegadaian supaya sesuai dengan amanah dari pemilik pegadaian, membantu pertumbuhan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan bangsa ini, kurang lebih seperti itu, dengan cara yang baik tentunya. Ya, dengan cara yang baik yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdian tadi. Nah, kaitannya dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, banyak hal-hal yang kita boleh katakan kurang positif ya. Bagaimana values tadi bisa kita kemas sedemikian rupa, kemudian memberikan suatu gerakan, katakanlah yang bersifat kolaboratif ya, harmonis dari seluruh stakeholders pegadaian ya, untuk memastikan bahwa cita-cita kita untuk mewujudkan suatu kondisi bisnis yang saling menguntungkan itu bisa terjadi, Pak. Iya. Pada prinsipnya saya belajar sedikit konsep ya di pegadaian, satu gadai peduli ya. Jadi bagian dari ataupun juga ada TJSL, ada beberapa program-program yang membangun kepedulian pegadaian kepada masyarakat sekitar. Itu juga bagian penting selain untuk brand image, tapi juga ada bahwa nilai akhlak ini juga kita transfer kepada pihak luar. Karena kalau hanya di internal aja mungkin nilainya nggak akan terlalu kelihatan ya. Tapi jika kita bisa transfer nilai akhlak ini ke customer, kepada sekitar, itu akan
apa istilah kalau bahasa zaman now lebih happening ya, lebih muncul. Ini yang diharapkan bisa dikembangkan, dan setiap insan Pegadaian, harapan saya ataupun harapan corporate ya, harapan dari Pegadaian ini bisa, nilai akhlak ini bisa diterapkan bukan hanya di dalam kantor, tapi juga di luar. Jadi dengan pola-pola tadi tuh, mungkin kepedulian kepada sekitar, kemudian juga untuk jika ada berorganisasi di luar melakukannya dengan amanah, itu bagian dari terpenting. Dan ini akan memberikan value bahwa insan Pegadaian ini orang-orang yang cukup baik. Ini juga jadi brand buat individunya sendiri maupun brand untuk Pegadaian. Jadi diharapkan kalau misalnya segala sesuatu di Pegadaian itu sudah dilakukan dengan baik, misalnya seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan arahan dari direksi, rencana-rencana strategis dijalankan sesuai dengan perubahan kondisi yang ada, serta kita terus berusaha untuk minimumkan hal-hal yang bersifat kontraproduktif seperti pemborosan, kemudian kejadian-kejadian fraud, ya diharapkan Pegadaian bisa semakin berkontribusi buat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Iya, tadi saya lebih banyak ngomong eksternal ya, terkait yang di internal mungkin benar yang katakan Pak Eko tadi. Jadi tiap nilai ini bisa memberikan dampak positif pada corporate Pegadaian tadi. Kalau amanah, tadi harapannya pasti nilai fraud ini akan lebih rendah. Terus kalau kompetensi ini bisa membangun bahwa pekerjaan-pekerjaan ini ataupun bisa memberikan leverage keuntungan kepada perusahaan bisa lebih besar. Jadi ini semua pasti berhubungan dengan objektif yang ada di Pegadaian, dan semakin kita bisa memberikan nilai itu baik untuk buat kita sendiri, itu ada brand equity. Jadi bisa dibawa. Jadi tiap individu ini punya brand sebenarnya, brand equity. Kalau teman-teman bisa mengerjakan nilai ini lebih baik di insan Pegadaian, pasti secara corporate akan lihat potensi dari masing-masing individu ini. Itu yang harus dibangun ya sebagai insan Pegadaian. Jadi dengan bekerja dengan lebih baik, dengan budaya kerja dilakukan dengan baik, ini brand equity masing-masing individu akan naik. Itu yang harus dicoba dibangun di masing-masing individu di Pegadaian. Menarik sekali, brand equity. Coba saya mencoba lebih dalam lagi, karena ini sangat penting buat teman-teman SUA di dalam upaya untuk menjadi orang sukses di dalam karir masing-masing. Bagaimana Pak kita merencanakan brand equity kita, Pak? Ya, jadi saya kembali pertama di masing-masing individu ya. Jadi tadi kalau tidak ada nilai value corporate yang ada, lakukan dengan baik, dengan measurement yang terukur. Jadi dibuat checklist, jika amanah scoring kita akan lebih tinggi, apa yang harus kita lakukan. Itu harus dibikin checklistnya. Terus kemudian nilai kompetensi untuk lebih tinggi, dan ini bagian dari self assessment ya. Dan setelah itu nilai baik pasti akan di lingkungan direktoratnya ataupun bagiannya itu akan memberikan value. Dan kemarin ada beberapa teman-teman yang diberikan penghargaan ya. Jadi itu mungkin mereka sudah sadar brand equity dirinya. Itu penting karena untuk meleverage atau meningkatkan performance itu untuk mengukur self assessment dirinya. Seberapa penting sih brand equity buat pengambil keputusan itu di dalam mencari talent yang kira-kira bisa diajak bareng mengembangkan Pegadaian? Yang pasti kan speednya sama, itu yang speed, terus kualitasnya juga baik. Pasti itu sangat jadi pilihan buat terutama manajemen maupun dari HC ya sebagai pengumpul talent pool. Dan ini lebih terukur karena sudah ada measurement-nya. Ada measurement akhlak yang digunakan, terus nanti ada measurement KPI-nya, karena kan masih harusnya inline antara akhlak dengan KPI dari masing-masing individu. Dan itu saya kembali lagi, kita dengan kerja baik, kerja bagus, brand equity masing-masing itu bisa terlihat nilainya. Dan ini saya juga bangun di diri saya sendiri, saya membangun brand equity itu dengan knowledge, dengan berkolaborasi dengan lain-lain. Kalau Bapak lihat dalam interaksi Bapak sehari-hari ya, Bapak juga menjadi salah satu bagian dari BUMN muda. Apa sih yang bisa dicontoh dari mereka, Pak? Yang pasti energi ya, energinya. Jadi kita kan untuk satu titik ini energinya beda-beda ya. Pasti harus energinya harus diarahkan dengan benar, di-maintain, dan goal objektifnya harus jelas. Goal objektifnya apa? Kalau kita di direktur saya, goal objektifnya profitable. Goal objektifnya apa? Lebih rendah untuk fraud. Itu yang harus tetap di-maintain untuk tetap di-encourage setiap minggu, dievaluasi. Terus yang terpenting tadi di sisi networking itu posisinya pasti kan kita harapannya ada goals lebih besar. Pasti harapannya kalau di organisasi itu pasti
impact kepada ekonomi, impact kepada itu harus terukur, dan kontribusi masing-masing individu termasuk kita itu bisa dilakukan sesuai dengan measurement ukuran apa yang harus kita lakukan. Oke. Yeah. Jadi sangat jelas ya teman-teman semua bahwa yang namanya keberuntungan itu didambakan oleh setiap insan pegadaian. Tetapi keberuntungan itu harus direncanakan, betul, bukan Pak ya? Iya. Harus ada suatu rencana, kemudian kita harus menetapkan suatu strategi yang baik, kemudian kita terus mengevaluasi. Dan itu adalah suatu siklus yang kalau kita pelajari secara akademis adalah siklus organisasi. Iya. Nah, manusia adalah makhluk organisasi yang harus memanfaatkan waktu yang ada, serta kesempatan yang ada untuk terus menjadi bagian yang berkontribusi secara positif buat organisasi. Program Ganyang Fraud ini adalah salah satu upaya dari kami untuk melibatkan seluruh stakeholders ya. Insan Pegadaian kita sudah tetapkan sebagai pencegah fraud ya. Tetapi kita juga terus membuka kesempatan buat stakeholders yang lain untuk terus secara positif memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran, ide-ide kepada Pegadaian untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan ya, dan memitigasi fraud yang ada di Pegadaian, sehingga mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa terhindarkan dari kejadian-kejadian fraud yang merugikan. Baik Pak Ferdian, mungkin ada takeaways terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman Pegadaian di seluruh Indonesia yang ya tadi ngomongin masalah energi, kemudian ukuran seperti apa. Nah, mindset yang seperti itu sebaiknya bagaimana membentuknya? Ya, mungkin saya ngambil salah satu ayat di Quran ya, Ar-Ra'd ayat 41 ya. Ya. Jadi Allah nggak akan merubah suatu kaum jika tidak merubahnya. Jadi artinya apa? Jadi kita tiap individu, tiap organisasi ini harus bergerak lebih baik. Ya. Dan ini dilakukan dengan insan-insan yang pasti kontribusinya lebih baik. Dan harapannya kita sebagai insan Pegadaian bisa berkontribusi atau memberikan manfaat kepada Pegadaian lebih baik. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferdian. Di sela-sela waktu yang cukup sibuk, kita sempat berbicara, mungkin memberikan manfaat yang berdampak jangka panjang buat Pegadaian untuk ke depan kita bisa bersama-sama terus berperan aktif untuk meningkatkan kinerja bisnis Pegadaian yang lebih sustain ya. Amin. Baik, terima kasih insan Pegadaian, para pencegah risiko, dan buat teman-teman di jajaran SPI, para investigator fraud ya. Maksud saya tadi insan Pegadaian sebagai pencegah fraud ya. Demikian Direktur Keuangan Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Pegadaian, Bapak Ferdian Timur Satanugraha, sudah memberikan insight yang mungkin bisa kita manfaatkan secara optimal ya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan hidup kita. Bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud. Tetap waspada dan salam sadar risiko.